Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Dalam Yosua pasal 10, kita akan merenungkan kembali dalam eksposisi Yosua. Kita buka Yosua pasal 10, ini adalah suatu peperangan yang terjadi dari Yosua. Begitu cepat dituliskan. Tapi kita akan melihat secara summary saja. Kita membaca secara bergantian Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 15. Kita baca bergantian, lalu kita lompat juga di bagian penutupnya, yaitu ayat 40 sampai 43. Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 15, lalu kita lompat ke ayat 40 sampai 43. Saya akan membaca terlebih dahulu ayat ke-12, disambut oleh Bapak Ibu sekalian di ayat selanjutnya. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amor itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayanon. Ayat 13. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel adalah Tuhan. Kita lompat di ayat 40. Demikian Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung, beserta semua raja mereka. Dan seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpaskan semua yang bernafas seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel adalah Tuhan Allah Israel. Kita masuk ke dalam pasal 11, ada pembacaan selanjutnya, pasal 11, ayat 14 dan 15, lalu kita lompat di summary-nya, itu ayat 21 sampai 23. Saya terlebih dahulu 14, Bapak Ibu 15, lalu kita lompat ke ayat 21. Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijarah orang Israel, tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang, sehingga orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang beramat. Ayat 15. Saya lompat ayat 21 pada pasal 11. Pada waktu itu Yosua datang dan menyelamatkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir, dan Anab, dan dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpaskan oleh Yosua. Demikian Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari perang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan hadir di tempat ini, menyatakan anugerah-Mu, yaitu kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan berbicara. Kiranya Tuhan urapi dan taruh kehendak-Mu di dalam bibir hamba-Mu yang hina ini. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga boleh hadir dan memberkati yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya mendengarkan, tapi melakukan segala perintah tanggung jawab kami sebagai manusia yang sudah ditebus. Tuhan berkatilah, dan kiranya kami berseru kepada Engkau. Kiranya Engkau berbelas kasihan. Ketika kami pulang, kiranya kami pulang bukan dengan tangan hampa, tetapi mendapat berkat daripada Engkau saja. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam eksposisi di pasal 10, 11, 12, itu juga menceritakan bagaimana summary daripada Yosua mengalahkan bangsa-bangsa. Ada perbedaan. Kalau misalkan yang awal-awal menceritakan bagaimana perang diceritakan dengan sangat detail. Ada Yeriko yang dihancurkan dengan 13 secara total, 13 kali keliling, roboh. Suatu drama-drama yang sangat keren, dituliskan dengan dilukiskan sangat indah. Tetapi di dalam ayat pasal 10 sampai 11 diserahkan dengan cepat. Nah, kita belajar apa yang terjadi. Sebelum itu kita harus lihat di minggu lalu di dalam kebaktian 1 saya menceritakan bagaimana perspektif Gibeon. Gibeon di pasal 10
Pasal 11 menceritakan satu suku di suku Israel itu, di tanah Kanaan itu, dia mengadakan perdamaian dengan nama orang Israel, dengan Yosua. Dia menggunakan tipu muslihat. Apa yang terjadi? Alkitab mengatakan Musa pernah berkata kepada orang Israel, janganlah kamu mengadakan perjanjian damai dengan siapa? Dengan orang-orang di dalam tanah Kanaan ini. Janganlah kamu berdamai. Tapi Gibeon tahu itu. Maka dia berolah-olah, seolah-olah dia pakai yang namanya bakian yang compang-camping. Dia pakai yang namanya kiblat anggur ya, yang sudah rusak. Terus juga remah-remah roti dibawa. Mengapa dilakukan demikian? Seolah-olah itu adalah negeri yang sangat jauh, yang datang jauh-jauh karena perintah Tuhan. Sehingga ketika datang ke Yosua, dia berikan bukti, ini loh, saya dari jauh, mari adakan perjanjian damai. Maka Yosua tertipu. Yosua tidak berkonsultasi dengan Tuhan. Maka dia melakukan perjanjian damai. Gibeon terjadi seperti itu. Tapi di pasal ke-10, di pasal 9, pasal 10, ada yang terjadi aneh. Ketika Yosua tahu bahwa Gibeon itu melakukan tipu muslihat, tapi karena ada perjanjian demi nama Tuhan, maka Yosua tidak boleh, karena nama Tuhan ya, perjanjian demi nama Tuhan, tidak boleh namanya menghancurkan Gibeon walaupun dengan kesalahan. Yang menarik ya, di pasal 10, minggu lalu saya sudah menjelaskan, ternyata Gibeon kena azab. Wah, itu kan seru ya, kena azab. Gara-gara kamu membohongi umat pilihan Tuhan. Karena kamu membohongi yang namanya Yosua, membohongi Tuhan. Maka apa terjadi? Lihat nih, 5 negara, 5 bangsa yang ada di dalam tanah Kanaan berkumpul bersama-sama menghancurkan, mengepung daripada kota Gibeon. Nah kan seneng ya kalau kayak gini ya. Syukurin. Kamu jolimi saya. Kamu kena namanya Gibeon. Syukur kamu. Yosua bisa berlaku demikian. Dia cuci tangan. Ya sudahlah. Itu karena Tuhan yang menghakimi. Kamu menipu saya. Maka Tuhan kirimkan 5 raja mengupung kota Gibeon. Pasti kamu hancur. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Allah adalah setia. Maka apa yang terjadi? Yosua ikut membantu Gibeon. Membantu memerangi 5 raja itu. Dan Tuhan memberikan kemenangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebenarnya Yosua itu adalah gambaran yang sangat indah sebenarnya. Mengapa sangat indah? Karena itu menceritakan bagaimana orang-orang sepanjang zaman ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana responnya. Berapa waktu yang lalu kita sudah sudah belajar Rahab yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan dinyatakan, ada ketakutan yang terjadi. Tapi apa responnya? Dia kembali kepada Tuhan. Dia bertobat ketika mata-mata hadir. Dia menyembunyikan mata-mata. Dia mengidentifikasikan dirinya sebagai umat Allah. Dia berjanji bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia mengidentifikasikan menjadi umat perjanjian. Lihat nih, orang berdosa, ini perempuan Sunda. Ketika dengar firman Tuhan, dia bertobat kembali kepada Tuhan. Kitab Yosua juga menceritakan ada Gibeon. Dia datang kepada Tuhan dengan motif yang salah. Takut mati. Takut. Namanya pembantaian karena Tuhan sudah berfirman demikian. Maka Gibeon dengan tipu muslihat, dengan motivasi yang salah datang kepada Yosua. Itu kan bukankah kita juga? Seolah-olah kita datang ke gereja dengan motivasi salah. Tapi anugerah Tuhan melampaui segalanya. Gibeon masuk menjadi umat perjanjian Tuhan. Kenapa? Karena di masa pembuangan, nanti pembuangannya kita belajar Israel itu tidak taat, dibuang ke Babilonia. Setelah dibuang di Babilonia, dia kembali lagi ke dalam namanya Yerusalem, membangun Yerusalem. Zaman Nehemia dan Ezra. Di situ Gibeon juga balik. Gibeon juga balik bersama-sama dengan orang Israel. Artinya kita mengindikasikan Gibeon memang awalnya kurang baik, tapi Tuhan proses dia menjadi bagian umat Allah. Kedua, Rahab mendengar firman Tuhan, langsung bertobat, sadar diri berdosa, kembali kepada Tuhan. Gibeon datang kepada Tuhan dengan cara yang salah, tetapi Tuhan memproses. Yang ketiga adalah gambaran sepanjang zaman, yaitu gambaran orang-orang berdosa yang ditaklukkan oleh Yosua. 5 raja, dan juga nanti kalau misalnya Bapak Ibu di rumah membaca, ada bagian utara, bagian selatan direbut oleh Yosua. Ini adalah raja-raja yang dinyatakan raja yang sebagai gambaran orang berdosa. Ketika firman Tuhan dinyatakan, ketika firman Tuhan diberitakan, inilah gambaran raja-raja orang berdosa yang melawan Kristus, yang melawan kebenaran Tuhan, yang melawan, memberontak, seolah-olah bisa mengalahkan Tuhan. Bukankah itu kita juga? Ketika firman Tuhan baru diberitakan, mungkin kita rebel, mungkin kita marah. Itu terjadi sepanjang zaman. Karena kenapa? Karena biasanya ya, gelap yang sebelumnya kita adalah di dalam persekutuan dengan gelap. Ketika Kristus datang sebagai yang terang itu, sumber terang, apa yang terjadi? Kita membunuh terang itu. Alkitab mengatakan Kristus mati di atas kayu salib. Kristus mati, semua orang menghina, semua orang mencemooh, semua orang penjahat di kiri kanan pun menghina, semua orang mencemooh. Artinya apa?
Tidak ada yang mau menerima terang itu. Tapi syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kita yang percaya mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah anak-anak menjadi anak-anak terang. Biasanya kalau kita di dalam kegelapan susah kalau melihat terang. Satu kali ya, Bapak Ibu kan tahu ya, kadang-kadang di dalam tidur malam ya, waktu tidur ya, biasanya kan ada yang suka tidurnya waktu gelap, jadi lampunya dimatikan. Ada juga yang dinyalakan, itu sering terjadi. Satu kali Bible Camp, Bapak Ibu, Bible Camp, saya menjadi pendamping. Biasa kalau pendamping anak-anak nggak mungkin pisahkan, nggak mungkin saya tidur terpisah. Maka saya tidur harus di dalam kamar. Bayangkan di RMCI salah satu kamar sekolah minggu ada apa tuh? Ada kasur-kasur itu, mereka senang. Biasanya kalau, kan namanya pendamping ya, mendampingi anak-anak tuh capek. Cobalah. Capek sekali, lari kemana gitu, gesit sekali. Mereka tuh baterainya alkalin. Saya mungkin ABC, waduh ini capek banget. Ya sudah dong, waktunya tidur, ya tidur. Tapi kan anak kan nggak bisa kan. Nah, dengan otoritas. Tidur. Ya mereka kan berusaha respect lah tidur. Tapi tidurnya pun juga susah kan. Tidur pun mereka posisi tidur, tapi masih ngoceh terus. Aduh ini apa sih, tidur capek, saya capek. Karena besok hari itu pasti capek. Karena kan hari full day gitu, capek. Dan tibalah biasanya kan perdebatan tuh. Tidurnya matiin atau nyalakan lampu. Itu juga susah. Ada 10 anak kan beda tradisi kan. Akhirnya voting lah. Karena saya kan ya dominan lah. Matikan lampu. Oke, matikan biar cepat tidur kan. Kalau nyala kan bisa melakukan segala sesuatu kan. Oke, matikan lampu. Apa yang terjadi kan waktu matikan lampu kan mereka belum tentu tidur. Ingat masih berasa masih ganggu-ganggu gitu. Oke lah, karena saya udah nggak peduli, saya ketiduran intinya. Mereka tuh bodo amat ngapain. Kan anak-anak kan biasa excited ya. Dia bangun kepagian. Wah itu problem bagi saya. Wih bangun kepagian. Dan saya sudah denger nih. Dia udah bisik-bisik. Tapi kan nggak berani nyalain lampu kan. Bisik-bisik. Nah karena tahu kamar mandi di RMC ya teman-teman yang NRTC susah ya mandinya. Akhirnya apa? Dia keluarin barang-barang dia. Tapi kan yang beresin baju kan orang tuanya kan. Jadi cari sabunnya. Apa yang terjadi? Dia keluarin semua barang-barang. Dia cari plastik. Itu mengganggu, membuat semua sekeliling itu mulai panik. Tapi kan namanya takut kan, ada saya gitu. Mulai apa ya? Diam-diam gitu. Tapi saya tahu aja mereka bangun. Cuma kan berusaha menyangkal diri ya. Sudahlah, masih tiba-tiba ketiduran lah, biarin aja. Tinggal akhirnya tuh satu anak yang mengganggu gitu ya. Akhirnya dia mau keluar. Ketika keluar, dia nyalakan lampu. Bayangkan, nyalakan lampu dan semua bangun. Dan saya tidak bisa tidur lagi. Saya marah. Ini kalau anak saya sih sudah marah ini. Aduh, ini nggak tahu capek kali ngejagain anak sepanjang ini lari-lari gimana. Saya capek. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini mungkin kayak gini ya. Kristus datang ya, bawa terang. Dan dia adalah terang itu sendiri. Tapi apa respon kita sebagai anak gelap yang tidak pernah mengenal Tuhan? Ketika kita tidak tahu, kita adalah anak sesat. Kita berusaha mematikan, kita marah, kita caci maki. Yang terjadi. Ini adalah gambaran Bapak Ibu. Bersyukur sekali lagi kepada Tuhan. Ketika kita sudah dari yang gelap menjadi terang, maka kita pun juga siap. Ketika kita membawakan terang kepada tempat-tempatnya di sana yang gelap, mungkin kita akan mengalami cacian, makian. Dan mungkin kita pun juga mengalami suatu kesulitan. Mengapa? Karena Kristus juga demikian. Bapak Ibu dikasih, inilah kisah Gibeon. Kisah Gibeon. Dan di dalam kisah Gibeon itu ada suatu kerjaan spektakuler. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Minggu lalu saya sudah menceritakan di mana bagian pasal ke-10. Itu ada cerita bagaimana matahari berhenti. Ini kan di dalam sekolah minggu keren ya. Perang tiba-tiba Yosua komen, Tuhan berhentikan matahari, bulan berhenti di sini. Kan keren kan? Suatu peristiwa yang spektakuler. Para ahli, saintis tuh bingung. Apakah benar peristiwa ini benar-benar historis terjadi? Apakah ini cuma karangan biasa? Saya tidak menjelaskan lebih detail karena minggu lalu saya sudah menjelaskan apakah ini biasa puisi atau benar-benar historis. Tetapi Kalaupun ini adalah fakta yang benar-benar harus kita terima, kita harus mengamini. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa itu sanggup memberhentikan sesuatu peristiwa yang spektakuler. Ketika matahari berhenti dan bulan berhenti, itu kan logikanya berarti bumi berhenti berotasi. Bumi berhenti rotasi itu kan suatu kejadian kosmik, kejadian yang menyangkut tata surya. Semuanya tata surya itu bisa berantakan kalau ini terjadi. Itu nggak mungkin. Banyak tuduhan yang mengatakan itu tidak mungkin. Tapi peristiwa seperti ini
Kalau kita punya Allah yang maha kuasa, bukankah Allah itu sanggup melakukan demikian? Dan kita percaya dan mengimani itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau saya ya angkat piano gini, nggak mungkin. Ini berat Bapak Ibu. Ini 3-4 orang ini kan pasang karpet baru tuh butuh 4-5 orang. Kalau saya nggak kuat, kalau berdua lah sama Jeko, ini juga nggak muat. Mendingan saya, nggak mungkin lah, saya juga nggak punya kuasa. Saya tengking nih piano terus pindah, nggak mungkin. Suatu hal yang susah sekali dan tidak mungkin saya lakukan. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah kita yang maha kuasa, apakah dia punya derajat kesusahan? Contoh ya, saya angkat piano ini susah, tapi kalau saya angkat kertas ini mudah kan? Mengapa? Karena saya terbatas, saya tahu diri saya. Karena saya terbatas, tidak mungkin angkat piano, tapi lebih mudah angkat kertas. Karena saya terbatas. Tapi kalau Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuasa tidak mungkin ada kategori sukar dan juga yang namanya gampang. Karena bagi Tuhan, segala sesuatu adalah mudah. Kategori itu terjadi karena kita terbatas. Allah yang maha kuasa melakukan segala sesuatu. Dan sebenarnya peristiwa bagaimana matahari berhenti, bulan juga berhenti, atau kita katakan bumi itu berhenti berotasi. Peristiwa yang luar biasa. Kita harus mengantisipasi juga. Ada peristiwa yang jauh lebih luar biasa daripada kisah, daripada matahari stop. Yaitu kisah bagaimana anak Allah datang ke dalam dunia. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, kita harus tahu, 3 jam matahari berhenti bersinar. 3 jam, seolah-olah tuh langit dan bumi, matahari, surya itu berduka. Mengapa? Karena orang benar, orang suci ini mati dengan cara yang tragis, dengan cara terkutuk. Itulah peristiwa yang luar biasa. Dan peristiwa luar biasa lagi adalah bagaimana orang yang berdosa bisa memperoleh keselamatan. Bukankah itu hal yang tidak mungkin? Manusia sepanjang zaman berusaha mencari keselamatan, tetapi tidak bisa. Itu adalah hal yang tidak mungkin. Itu jauh lebih sukar daripada membertikan matahari. Tapi dalam Kristus yang mati di atas kayu salib, dia memberikan kita keselamatan, mujizat terbesar. Gereja Reform percaya mujizat paling besar adalah orang yang hatinya keras dilembutkan. Hatinya kita yang mati boleh dihidupkan. Kerohanian kita yang rusak, yang hancur, yang mati dalam dosa-dosa kita boleh diubahkan karena pekerjaan Allah Roh Kudus. Itulah mujizat dan kita bersyukur kepada Tuhan karena pekerjaan Kristus yang terjadi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini adalah di dalam perspektif daripada Gibeon. Orang-orang berdosa yang mendapatkan yang namanya anugerah. Ada Rahab, ada yang namanya Gibeon. Ada orang-orang yang terus rebel, akhirnya Tuhan harus hakimi, yang mengeraskan hati. Kita masuk ke dalam pembahasan kita pada minggu ini. Tema yang saya ambil adalah mengenai pemimpin di dalam Tuhan. Maka saya berubah shift dari perspektif Gibeon. Saya ubah shift ke dalam Yosua sebagai pemimpin Tuhan. Sebagai orang umat pilihan Tuhan. Yang Tuhan izinkan dia memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian Tuhan. Kita akan belajar apa yang bisa kita pelajari di dalam perspektif Yosua ini. Yosua sadar bahwa peperangan ini adalah peperangan milik Tuhan. Kita sudah membaca ayat-ayat demi ayat-ayat dikatakan bahwa yang berperang itu adalah Tuhan. Yang berperang itu adalah Tuhan. Lihat, Tuhan tahu bahwa Tuhan akan memberikan tanah ini. Tuhan akan menyertai Yosua dan Yosua sadar 100%. Inilah pemimpin yang mengerti, yang peka kepada Tuhan. Peka kepada pimpinan Tuhan. Ini peperangan Tuhan. Dia sadar secara kognitif bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memimpin, yang peperangan ini terjadi. Kadang-kadang kita suka lupa dengan hal ini. Kadang-kadang manusia itu juga suka lupa, tetapi Tuhan mengingatkan kita, mengikutkan kita. Dan Yosua itu terus berkomitmen menyadari bahwa ini loh, peperangannya adalah peperangan bagi Tuhan dan Tuhan saja yang melakukan demikian. Saya pernah cerita juga di dalam kebaktian-kebaktian lalu. Biasa kita susah berkomitmen. Dalam pelayanan kita sulit sekali. Mengapa? Satu kali dalam gereja dulu belajar Mandarin. Satu kalau belajar Mandarin, namanya pemuda itu semangat. Awal-awal tuh semangat, jadi tuh lausenya yang datang tuh, lause datang. Oke, yang muda-muda harus bisa belajar Mandarin. Akhirnya dibikin yang namanya ai itu, kumpulin, datang lausenya, bikin yang namanya setelah ibadah kedua, kelas Mandarin. Semangat tuh, karena kalau satu orang ikutan semua. Pertemuan pertama tuh rame. Pertemuan kedua rame, ketiga rame. 2 bulan kemudian, itu lause cari murid. Murid-muridnya hilang. Kenapa? Sudah males, sudah nggak ada komitmen, hilang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini juga pembelajaran juga bagi kita. Kalau Tuhan panggil kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mungkin Tuhan harus ingatkan bahwa
gereja, kita harus siap untuk pelayanan, untuk setia, komitmen di dalam hal itu. Allah itu adalah yang setia. Kalau kita sadari ya, apa konsekuensi dari pelayanan yang terjadi? Yosua dipimpin Tuhan, dan akhirnya Tuhan berikan kemenangan. Tuhan berikan kemenangan, tapi dia tahu bahwa Yosua juga yang kemenangan itu terjadi karena Tuhan. Satu bagian firman Tuhan kita baca ya, ayat 21 pasal ke-10. Ini ada suatu paralel yang terjadi juga dalam kisah Exodus. Yosua pasal 10 ayat 21. Apa responnya setelah Tuhan memberikan kemenangan? Ayat 21, pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Lihat ya, kalimat terakhir, tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Mari kita membuka paralel atau mirip demikian. Kita baca di dalam yang namanya Keluaran pasal 11. Kita lihat paralel. Keluaran pasal 11 ayat 7. Saya bacakan bagi kita semua, Keluaran 11 ayat 7. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, para ahli setuju ada paralel. Dikatakan karena Yosua di pasal 10 ya, itu melakukan pekerjaan, maka tidak ada hinaan. Diparalelkan dengan Keluaran pasal 11 yang kita sudah baca, bahwa anjing itu tidak menggonggong. Apa maksudnya? Bahwa di dalam Keluaran itu ada peristiwa di mana 10 tula, dan ini adalah tula yang ke-10. Bapak Ibu tahu, tula ke-10 ada kejadian yang spektakuler. Apa spektakulernya? Malaikat maut Tuhan berjalan, dan bagi yang rumahnya ada darah ya, maka di Passover, makanya Paskah itu Passover, dilewati karena melihat darah sebagai gambar daripada Kristus yang mati di atas kayu salib. Jadi di Passover ada paralel ya. Itu karena kejadian itu, anjing pun nggak berani menggonggong. Artinya apa? Tidak ada yang berani membatas. Suatu pekerjaan spektakuler, suatu yang sangat keren sekali. Diparalelkan dengan Yosua pasal 10 yang kita sudah baca, bahwa musuh-musuh tidak berani berkata-kata. Itu mau ceritakan apa? Bahwa ini adalah Allah yang sama. Allah yang bekerja di Keluaran, di Mesir. Juga Allah yang bekerja juga di tanah Kanaan. Ini adalah Allah yang setia. Allah yang memberikan kemenangan di Firaun, juga Allah yang memberikan kemenangan di melawan raja-raja Kanaan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini adalah hal yang spektakuler. Mengapa saya katakan demikian? Pada zaman itu, mereka beriman kepada banyak Allah. Mengapa? Mereka politeistik, karena mereka punya konsep di mana apa? Di mana Allah itu adalah Allah teritori. Contoh, Allah di dataran rendah hanya berkuasa di dataran rendah. Tapi kalau dia berperang di gunung, Allah dataran rendah tidak punya kuasa di dataran tinggi. Begitupun juga misalkan kalau lautan itu ada Allahnya sendiri. Kalau dewa laut itu berperang di dalam yang namanya pegunungan, pasti kalah. Maka apa yang konsekuensi yang terjadi adalah manusia menyembah banyak dewa, banyak Allah. Tujuan apa? Supaya saya ada di lautan selamat, saya sembah dewa yang berkuasa di lautan. Tapi kalau saya sudah sampai ke darat, saya berbakti kepada dewa yang ada di dalam daratan. Ada politeistik. Tetapi ketika Yosua menuliskan kitab ini, dia tahu bahwa Allah yang dimiliki orang Kristen, orang sejati ini, umat pilihan Tuhan, adalah Allah yang sama, yang menghancurkan Mesir, yang menyertai di padang gurun. 40 tahun di padang gurun, panas dingin Tuhan sertai. Juga Allah yang sama yang menyertai masuk ke dalam tanah perjanjian. Maka kalau kita membaca bagian ini, kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus belajar bahwa Allah yang pernah menyertai orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, juga yang menyertai gereja Tuhan masuk ke dalam surga nanti, langit dan bumi baru. Mengapa? Karena Allah itu setia. Suatu penghiburan bagi kita semua, suatu kekuatan bagi kita. Allah yang menyertai di sini, di sekarang, juga Allah yang menyertai juga di kota-kota lain. Allah yang sama, yang setia. Dia bukan Allah teritori, bukan Allah yang ada cuma terkukung dalam satu tempat, tidak. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Dia berkuasa. Ini adalah sukacita yang sangat luar biasa. Kita tahu bahwa Allah itu yang berperang. Gereja adalah gereja yang sudah menang. Tapi gereja Tuhan
sadar bahwa Allah lah yang menyertai dan memberikan kemenangan. Ini sukacita. Maka dalam pelayanan kita penuh dengan sukacita. Mengapa? Karena Tuhan menyertai. Pekerjaan-pekerjaan demi pekerjaan itu terjadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mesti memberikan disclaimer. Disclaimer apa? Bahwa Tuhan tidak meminta kita berperang secara fisik kembali. Sekali lagi ya, disclaimer, pada zaman modern sekarang ini, di dalam membaca kitab Yosua, kita bukan berarti, oh ya sudah kita perang, angkat senjata, asah pedang, kita keluarkan namanya peralatan-peralatan perang. Tidak demikian, karena itu sudah lewat. Tapi kita masih dalam kondisi perang secara spiritual. Kita ada peperangan rohani, karena Efesus pasal ke-6, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus dan juga gereja sepanjang zaman, bahwa pakailah perlengkapan rohani, pakailah perlengkapan rohani. Mengapa? Karena perlawanan kita bukan melawan darah, bukan melawan daging, artinya darah dan daging itu yang bisa kelihatan, tetapi pakai untuk melawan penguasa-penguasa di angkasa yang tidak terlihat. Artinya apa? Sampai sekarang gereja terus berperang, tapi berperang secara spiritual. Kita harus sadar, dan kalau kita tahu bahwa gereja sudah menang di dalam Kristus, di atas kayu salib, kuasa maut sudah dikalahkan, iblis sudah tak berdaya, maka gereja sudah menang, dan kita harus sadar demikian. Maka kita melayani, kita mengabarkan Injil, kita melakukan begitu sulit, susah, tapi kita harus ingat bahwa Tuhan menyertai. Satu kali ada KKR regional ya, semoga semester depan kita bisa ada kesempatan untuk KKR regional. Di dalam pengalaman saya ya, bersama dengan waktu itu gereja saya sebelumnya, itu KKR regional ke daerah Pontianak, masuk ke Ngabang, jauh, sekitar 6 jam, 5 jam, kemudian dari kota Pontianak, cukup jauh. Saya lupa apakah di Ngabangnya atau di Darit, saya lupa, benar lupa tuh karena udah 7 tahun yang lalu. Tapi ada suatu hal yang menarik ketika melakukan pelayanan itu bersama timnya. Biasanya kan kalau hari pertama pelayanan KKR regional tuh penuh dengan ketakutan. Kenapa? Gimana ya nanti ngomong ke kepala sekolah, gimana ya? Kalau ditolak gimana ya? Yang lain juga bergumul, gimana nih kalau kita nyanyi ngajarin lagunya salah, fales, itu kan bergumul. Terus juga kalau misalnya memberitakan firman Tuhan, terus kalau ada anak yang nyeletuk-nyeletuk terus, gimana? Itu kan pasti ada pergumulan. Biasa hari pertama, hari kedua tuh penuh dengan kekhawatiran, jadi banyak berdoa. Tapi hari ketiga, hari keempat, hari kelima biasa tuh sudah mulai sombong, angkuh. Oh iya, satu kali ada guru sekolah minggu yang cukup senior, dia guru sekolah minggu ya, pasti sudah ngerti cara mendiamkan anak yang bawel, anak yang nangis, anak yang cari perhatian. Dia punya segala trik. Tapi pada hari yang ketiga ketika dia melayani, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang dia melayani, dia masuk dalam kelas ini. Di dalam kelas itu tidak ada yang mendengarkan firman Tuhan. Wah, itu suatu pukulan yang sangat besar sekali. Dia pakai segala trik, dia pakai segala apapun yang dilakukan untuk bisa menarik perhatian dari dalam kelas itu, tetapi tidak ada yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kayak sia-sia, dia sedih. Bahkan harusnya ada next schedule ya. Dia sudah pesimis, dia nggak mau terima pelayanan, bilang udahlah, saya mau bergumul minta ampun sama Tuhan. Biasanya kan malam-malam dia evaluasi, dia sedih, dia nangis. Kenapa Tuhan izinkan? Apakah karena sombong? Akhirnya sih hari Kamis, Jumat kembali membaik, tapi itu pukulan. Tapi menarik ya, Tuhan melakukan suatu hal yang tidak dipikirkan orang tersebut ya, guru sekolah minggu itu. Apa? Kata salah satu temennya, satu tim sama dia foto dari luar kelas. Biasanya kan dia tukang foto ya, bikin report. Dia foto dari luar kelas dan dia melihat satu anak mendengarkan firman Tuhan, bukan di dalam tapi di luar. Lihat ya, dia ternyata berkhotbah bukan di dalam, buat dalam kelas, karena mereka tidak mendengarkan. Tapi suaranya cukup keras ketika ada murid yang di luar. Nggak tahu, murid mungkin pakai baju bebas, mungkin tidak ada seragam, karena di Kalimantan sulit sekali. Dia tinggal di sini, dia mendengarkan firman Tuhan, dan dia bertobat minta ampun kepada Tuhan. Lihat, ketika mendengar itu dia sadar bahwa pelayanan ini adalah dari Tuhan. Semua yang Tuhan berikan itu adalah anugerah. Dia sadar, ini suatu kejadian spektakuler ya, keren ya, berkhotbah, terus kayak ada pengalaman rohani yang sangat luar biasa. Tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus sadar juga, kadang-kadang Tuhan juga pimpin kita dengan cara-cara natural. Kita mengharapkan KKR regional ada suatu pengalaman spektakuler, suatu pengalaman spiritual, Roh Kudus menggerakkan, mengubahkan hidup. Kita mengharapkan demikian. Tetapi kalau tidak ada, Tuhan juga sertai. Tuhan juga sertai. Gereja yang setia melayani sekolah minggu, melayani pelayanan siswa, melayani KTB, melayani terus beribadah, terus melakukan secara konsisten melayani. Apakah berarti Tuhan tidak sertai?
Tuhan juga sertai. Dengan cara yang spektakuler, dengan mendatangkan malaikat maut pada setulah ke-10. Itu kan kejadian spektakuler. Anjing gak berani bergonggong, tapi Tuhan menyertai. Tetapi di dalam kisah Yosua yang menghancurkan raja-raja. Raja-raja itu, Yosua tidak melihat pekerjaan Tuhan dalam kacamata ya, dalam dilihat ya. Seperti guru, seperti yang namanya batu jatuh, enggak. Tapi Yosua tahu bahwa Allah tetap menyertai. Itu menjadi kekuatan ya, kekuatan bagi kita semua. Selanjutnya tadi poin di mana Yosua sebagai pemimpin di dalam Tuhan, dia sadar bahwa yang memimpin perang adalah Tuhan. Peperangan ini sudah dimenangkan oleh Tuhan. Yang kedua, yang kita harus pelajari berikutnya adalah Yosua sebagai pemimpin di dalam Tuhan. Dia tidak gentar dan tawar hati. Hati dia terpaut sama Tuhan. Ini adalah perintah yang pernah diucapkan kepada Yosua. Pada pasal pertama 3 kali diulang. Karena itu kuatkanlah, teguhkan, jangan tawar hati, jangan takut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yosua punya banyak alasan untuk takut. Mengapa? Karena ini raja-raja yang hebat, raja-raja yang kuat, raja-raja yang punya kota-kota berkubu melawan satu bangsa. Israel itu tuh punya pengalaman budak, Bapak Ibu. Dia cuma punya pengalaman budak. Dia nggak pernah yang namanya punya kereta kuda. Tapi lawan daripada Yosua pasal 11, kita sedikit lompat ya, Yosua ayat 11 ya, pasal 11 menceritakan banyak sekali raja-raja bagian utara bersatu. Kalau saya nggak akan membahas, tapi ayat 1-5 kita nggak perlu baca. Ayat 1-5 itu menceritakan ada Raja Madon, ada Raja Simron, ada raja-raja. Mengapa sih Alkitab menuliskan list-list nama raja-raja ini? Kan gampang aja bilang, raja-raja di kerajaan utara tuh bersatu melawan Yosua. Kenapa mesti dituliskan detail-detail nama raja? Untuk memberitahukan kepada Yosua bahwa ini ada real, sejati, bahwa musuh ini ada musuh-musuh yang kuat, yang hebat. Tetapi Allah yang menyertai. Jangan takut, jangan gentar. Mengapa? Karena di dalam sejarah, jadi ada sejarawan namanya Josephus. Dia menuliskan di dalam komentrinya, dalam tulisan sejarahnya mengenai peristiwa ini. Saking banyaknya yang berkoalisi melawan satu bangsa Israel, jadi koalisi daripada kerajaan utara Israel itu berkoalisi melawan satu bangsa Israel, itu dia tuliskan dengan gambaran yang seperti ini ya. Ada sekitar 300.000 pasukan darat. Banyak ya. Dan bukan hanya itu saja, dia punya 100.000 pasukan berkuda. Dan apalagi ada 20.000 pasukan kereta kuda. Banyak sekali. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya baca ayat ke-6 ya, di dalam pasal ke-11. Apa menjadi penghiburan? Mengapa Yosua tidak takut? Karena Tuhan menyertai. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka. Sebab besok kira-kira waktu aku akan menyerahkan mereka mati terbunuh semua kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kereta kuda itu tuh teknologi bagus ya. Teknologi perang pada zaman itu yang paling hebat. Mengapa saya katakan demikian? Memang kuda itu dijinakan pertama kali di bangsa Mesir. Mesir itu punya kemampuan seperti itu, menjinakkan kuda liar menjadi kuda yang bisa diperlengkapi jadi perang. Kuda itu juga senjata perang yang hebat. Mengapa? Karena kalau lihat api, biasanya binatang kalau lihat api, kobaran api, mundur. Tapi kuda bisa terobos. Makanya kuda itu punya kemampuan perang yang hebat, gagah. Dan hebatnya lagi teknologi yang diciptakan ya saat itu ya. Jadi kalau tahu ya Bapak Ibu ya, kalau memanah kan perlu fokus konsentrasi, betul ya Bapak Ibu ya, memanah. Bayangkan ya memanah. Kalau memanah itu kan harus konsentrasi, kita mesti steady ya, diam. Tapi zaman itu mereka naik kuda dan bisa memanah dengan baik. Artinya apa? Dia punya kestabilan sangat baik. Kuda Bapak Ibu bukan pakai roda ya. Kuda itu naik turun. Artinya apa? Dia punya kestabilan yang sangat baik. Kita kan nggak mungkin memanah pakai kuda tuh kayak kudanya jalan kayak skating gitu. Gitu kan. Nggak gitu. Tapi kan ada ini. Ada apa? Ada menstabilkan ya. Mesir sudah melakukan demikian. Dan kemungkinan besar Raja Kanaan tuh mengimport teknologi ini. Ada kereta kuda, ada yang namanya kuda. Itu kan serangan cepat ya, cepat sekali. Tetapi Yosua berkata, Tuhan berkata kepada Yosua, jangan takut. Teknologi mereka lebih maju, jumlah mereka lebih banyak, tetapi aku menyertai. Jangan takut, jangan tawar hati. Ini suatu kekuatan.
kekuatan yang terjadi sehingga Yosua mau berperang. Tuhan serahkan daripada bangsa yang berperang melawan Israel pada kerajaan utara itu hancur. Akhirnya Yosua menjadi leader yang benar-benar tidak takut dan gentar. Bapak Ibu, yang terjadi ini yang terjadi. Strategi perang terjadi. Tuhan melakukan pekerjaan ini. Apa yang dilakukan Yosua setelah tahu adanya Tuhan menghibur, Yosua melakukan strategi perang. Dia serang dengan diam-diam, maka dihancurkan. Kalau kita lihat ya, jadi di dalam peperangan itu ya, saya baca ayat ke-7 biar Bapak Ibu dapat konteksnya ya, di pasal 11. Lalu Yosua dengan seluruh tentara mendatangi mereka. Jadi kondisinya kan Yosua itu datang dengan tiba-tiba, ambush, dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Lihat ya, bahwa walaupun memang Tuhan memberikan kemenangan, tapi kita percaya bahwa Tuhan juga meminta kita punya hikmat. Maka poin ketiga tadi ya, poin pertama bahwa Yosua tahu yang berperang adalah Tuhan. Yang kedua, jangan takut, jangan gentar. Yang ketiga, juga kita harus belajar. Ketika tahu demikian, hatinya jangan takut. Yang ketiga yang paling utama adalah dia taat kepada perintah Tuhan. Dia taat pada perintah Tuhan. Mengapa? Ini penting. Kadang-kadang kan kalau dalam teologi reform ya, kognitif itu gede. Argumentasi teologi ada. Hati pun kadang-kadang bisa tergebu-gebu ikut pelayanan Tuhan. Tetapi untuk eksekusi ya, gagal. Setia, sulit. Tapi Yosua menjadi pemimpin yang di dalam Tuhan. Dia punya kognitif, dia punya hati, tapi dia punya tangan atau punya kehendak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia taat perintah Tuhan. Teologi reform juga percaya bahwa di dalam pembelajaran kita ya, kita tahu bahwa Allah itu berdaulat. Tapi satu sisi kita juga percaya bahwa teologi reform mengatakan ada tanggung jawab manusia. Sekali lagi ya, Allah berdaulat, tapi ada tanggung jawab manusia. Allah sudah menyerahkan bangsa Kanaan kepada bangsa Israel. Ini adalah kedaulatan Tuhan, ketetapan Allah. Tetapi Yosua di dalam tanggung jawab manusia sebagai leader, dia pun taat perintah Tuhan. Dia menyiapkan strategi perang, dia mempersiapkan tentara untuk mengalahkan bangsa Kanaan ini. Maka tetap dua hal ini berjalan seiringan, sejajar. Kadang-kadang berkata, oh sudah, sesuai dengan kedaulatan Tuhan, maka saya malas-malasan. Saya sudah ditetapkan miskin. Ya sudahlah, karena Tuhan tetapkan miskin, maka saya tidak perlu namanya berusaha. Tidak, kita tidak bisa mengatakan demikian. Atau kita katakan, karena Tuhan sudah membuat takdir demikian, kita nggak berusaha. Tidak. Kalaupun kita harus melakukan pekerjaan, kita harus tahu bahwa ada tanggung jawab kita. Maka teologi reform menekankan kedua hal ini. Serangan diam-diam daripada Yosua memberikan penjelasan. Dia taat, dia bertanggung jawab, dia melakukan pekerjaan. Dia tahu bahwa Allah menyertai sebagai Allah yang berdaulat. Tetapi sebagai leader, dia pun juga bertanggung jawab. Gereja adalah umat yang sudah menang sekali lagi. Gereja di dalam ketetapan Tuhan, gereja adalah gereja yang menang. Akhir zaman, Tuhan yang pegang. Gereja akan dimuliakan. Itu terjadi. Tetapi gereja selama masih di dalam dunia ini juga punya tanggung jawab. Mengabarkan kebenaran firman Tuhan, melakukan penginjilan. Gereja sebagai anggota jemaat, sebagai simpatisan, kita pun juga harus setia beribadah kepada Tuhan. Ada tanggung jawab kita juga, ada tanggung jawab. Dan apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan juga demikian, harus memberitakan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang teruskan dalam Alkitab. Setia di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Bukankah kita bisa berkata, oh kan Allah berdaulat, Allah yang berdaulat, ya sudahlah, biarkan saja. Tapi tidak. Tuhan mengatakan kita juga harus melakukan tanggung jawab kita. Mengabarkan Injil, membaptis, memberitakan, memuridkan orang. Dan inilah gereja yang sudah menang. Ada tanggung jawab. Taat kepada perintah Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Yosua walaupun sebagai pemimpin di dalam Tuhan, juga pernah mengalami kesalahan. Ada dua kali yang tercatatkan di dalam kisah peperangan conquest ini. Kesalahan pertama adalah waktu dia di Ai. Ini sudah saya bahas, di Ai dia tidak konsultasi kepada Tuhan. Dia kirimkan pasukan lebih sedikit karena berpikir Yeriko yang ribuan aja bisa dihancurkan. Ai kota yang lebih kecil, sudah kirim sebagian saja. Dan juga dia tidak peka, ada Akan yang mengambil barang yang punya Tuhan. Karena Tuhan hukum, Yosua gagal. Dan Yosua punya kegagalan kedua. Di Gibeon, dia tidak konsultasi kepada Tuhan. Dia punya kegagalan. Tetapi kegagalan itu tidak membuat dia gentar. Dan lebih lagi tidak membuat dia
mengasihani diri dan tidak mau melakukan perintah Tuhan. Dia bangkit dan dia melakukan perintah Tuhan, dia taat. Walaupun dia punya kesalahan, tetapi dia tetap melakukan perintah Tuhan. Ini yang terjadi. Mengapa sih? Seringkali Alkitab juga mengingatkan ya kepada Yosua, jangan takut, jangan tawar hati, jangan kuatkan. Mengapa? Karena kita kadang-kadang suka lupa. Karena tentara itu juga capek, melelahkan. Kalau kita baca ke pasal 10 sampai pasal 12 itu kan panjang ya. Bukan panjang sebenarnya sih, itu banyak sekali. Tetapi sebenarnya para ahli setuju bahwa peperangan yang terjadi di baik raja-raja di utara selatan itu peperangan terjadi yang disampaikan di pasal ke-12. Peperangan itu bukan berlangsung cuma setahun, tidak. Kemungkinan besar peperangan itu bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Dan kenapa kita harus mengetahui ini? Karena supaya sadar, mungkin kita sebagai pelayan Tuhan capek. Itu tentara Israel tuh setiap hari lihat darah, perang, capek, mentalnya bisa jatuh. Tetapi Tuhan mengingatkan, jangan takut, kuatkanlah. Supaya sebagai leader, sebagai pemimpin, Yosua juga mengingatkan tentara-tentaranya, umat Tuhan, untuk ingat kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Jangan takut. Peperangannya adalah peperangan jangka panjang. Maka Tuhan terus melakukan demikian. Ini kita juga harus sadar ya. Kalau saya sudah sering kasih ilustrasi juga dalam harinya. Kalau pegang sesuatu dengan kertas ini kan ringan ya. Atau Alkitab ini ya. Alkitab ini kan ringan ya. Tapi kalau ini pegang ini sampai sebulan, berat loh. Ya misalkan pegang ini dalam posisi seperti ini, dengan kondisi seperti ini ya. Tahan sampai 3 jam. Itu berat. Walaupun kayaknya ringan. Maka Tuhan perlu kekuatan, penghiburan. Mengapa Tuhan juga berikan? Karena tahu kita tuh rapuh. Perlu diingatkan, maka Tuhan kuatkan supaya kita kembali taat kepada pimpinan Tuhan. Ingat itu. Dan yang terakhir ya Bapak Ibu, kalau kita tahu ya, di dalam bagian penutup ya, bagi kita semua. Walaupun Yosua sudah mengalami kemenangan, Yosua sudah taat kepada perintah Tuhan. Tapi kita harus mengetahui juga bahwa Kristus itu jauh lebih melampaui daripada Yosua. Kita punya Kristus Bapak Ibu. Kristus itu juga di dalam peperangan, ketika dia datang ke dalam dunia, dia tahu secara kognitif, dia menang di atas kayu salib. Secara kognitif dia tahu bahwa Allah sudah memberikan kemenangan ketika dia harus naik ke atas kayu salib. Kristus juga sama, dia punya kekuatan, dia punya afeksi, dia rela naik ke dalam kayu salib, dia rela masuk ke dalam dunia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan ini harus mengerti ya, rela. Rela itu penting. Teman-teman tahu ya Bapak Ibu, rela dan terpaksa itu beda ya. Biasanya ya, di dalam diskusi, ini diskusi remaja ya, sedikit buka kartu sedikit ya. Diskusi remaja kan biasa ada jubir tuh. Saya itu ada jubir. Kalau teman-teman mahasiswa biasa kan kalau kerja kelompok presentasi ada jubir kan. Jubir. Biasanya yang jadi jubir tuh pada nggak mau, males, capek. Nah, berarti di dalam remaja itu terjadi nih perdebatan. Biasanya kan yang SMA menyuruh adik-adiknya, yang adik SMP, coba sana kamu. Kan seperti itu ya. Tapi yang SMP juga nggak kalah pintar, namanya juga gereja reform ya, punya argumentasi. Yang SMP bilang, yang tua dong, yang SMA kasih teladan gimana jadi jubir, serba salah kan. Akhirnya terjadi perdebatan tuh. Selama sih nunggu jubir itu terjadi ya teman-teman remaja ya. Apa yang terjadi akhirnya? Kadang-kadang juga debat teologi. Yang cowok dong maju, jangan cewek. Cowok kan terjadi seperti itu kan. Terus ceweknya juga semangat juga. Tapi ujung-ujungnya biasa kalau ada jubir ya, atau teman-teman dalam mahasiswa ada kayak kerja kelompok terus jadi jubir. Biasanya tuh kalau ditunjuk pasti terpaksa. Saya lagi. Terpaksa. Karena saya ketua, ya sudahlah jadi jubir. Terpaksa. Tapi beda dengan Kristus. Kristus di dalam kan ada Allah Tritunggal ya. Kalau dalam teologi reform percaya bahwa sebelum dunia dijadikan, di dalam kekekalan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, mereka tahu ada perjanjian intra-trinitarian di Allah Tritunggal itu, bahwa yang datang ke dalam dunia adalah Allah Anak. Dia rela. Jadi bukan kayak tunjuk. Siapa nih voting, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Yesus, siapa yang mau disalibkan? Terus voting, ya udah terpaksa. Ya udah Allah Anak, karena kamu ini kamu aja enggak. Tapi
Allah anak rela datang ke dalam dunia. Bapak Ibu ya, kalau kita kerja kan banyak juga teman-teman yang mencari pekerja. Kalau kerjanya ujung-ujungnya untuk mati, nggak mau ya. Masuk kerja, kamu bagaimana? Mau masuk kerja ini? Mau. Tapi konsekuensinya kamu harus mati. Oh, tunggu, saya mau pengen hidup kok, masa disuruh mati ya? Kok saya mau dapat gaji yang layak, kok sekarang saya kerja ke dalam pekerjaan ini kok dapat hal yang nggak enak gitu ya. Yesus mengambil cawan pahit itu. Dia rela. Kristuslah yang menang. Kristuslah yang menjadi panutan kita. Terus apa lagi yang kita bisa pelajarin? Yesus Kristus, selain dia rela, dia pun taat sampai mati. Taat. Kristus tuh datang bukan jadi umur 30, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kristus tuh datang dari kecil. 0 tahun, lahir. Berarti artinya pencipta langit dan bumi, penebus kita itu pernah bergantung kepada manusia. Dia mendapatkan ASI, dia mendapatkan perawatan cinta kasih dari orang tua, dia mendapatkan makanan daripada orang tua. Itu terjadi. Dia mengalami proses. Proses itu terjadi dan dia taat sampai mati. Logikanya gampang dong. Harusnya kalau dia Allah Maha Kuasa, dia datang pas umur 29 deh. Betul ya? Boleh kan? Umur 29 kan tinggal cuma sabar 4 tahun, 5 tahun, udah selesai pelayanan. Tidak. Ketaatan Tuhan Yesus pun, walaupun tidak diceritakan Yesus semasa kecilnya dan semasa remaja dan pada umur 30 baru diceritakan, Yesus tetap taat. Dia taat perintah Tuhan. Dia taat kepada bapaknya, kepada Yusuf, kepada Maria. Dia taat, padahal dia adalah pencipta langit dan bumi. Luar biasa ya. Dia taat perintah Tuhan. Dia taat kepada ini. Ini kan kalau dipikir ini sesuatu yang melelahkan. Ngapain harus belajar lagi? Yesus sebagai manusia. Kita percaya di natur Yesus 100% Allah, 100% manusia. Yesus menurut natur manusia juga harus belajar. Percayalah, Yesus juga belajar. Jadi dia belajar juga, mungkin belajar aljabar kali kalau ada aljabar di situ ya. Belajar, semua dia belajar. Dia belajar karena dia adalah 100% manusia. Kan itu kan melelahkan ya. Tapi dia sadar bahwa ini harus dilakukan. Dia taat, rela mati di atas kayu salib. Suatu penghiburan, kita punya yang namanya perang Yesus yang menang dalam peperangan spiritual. Dan lebih lagi yang kita harus sadari ya. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, kan seolah-olah itu kan kalah ya. Yesus mati di atas kayu salib kan kalah, mati terkutuk, mati digantung, langit pun nggak mau, tanah pun tidak, bumi pun tidak mau. Tapi kita mesti melihat bahwa peperangan yang dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib bukan peperangan jasmani, tetapi peperangan spiritual. Di atas kayu salib dia mengalahkan musuh terbesar yang tidak pernah dikalahkan oleh manusia sepanjang zaman, yaitu maut. Saya dalam KKR regional sering berkata juga ya, Superman pun walaupun hebat, superpower, dia punya kelemahan. Selain kelemahan dari punya aja kryptonite ya, tapi dia juga punya yang namanya kelemahannya itu, kalau dia sudah tua, dia nggak bisa terbang lagi Bapak Ibu. Manusia tidak bisa lepas dari yang namanya kematian. Tidak bisa lepas daripada yang maut. Tapi Kristus, dia datang ke alam maut, dia bangkit pada hari yang ketiga, mengatakan, saya sudah menang. Menang bukan perang secara jasmani, tapi perang secara spiritual. Perang yang mengatakan musuh terbesar manusia yaitu maut, kuasa iblis, kuasa dosa sudah ditaklukkan. Dan barang siapa yang percaya kepada dia akan beroleh hidup kekal. Lihat ya, ini yang terjadi. Kita beriman kepada pekerjaan Kristus, beriman kepada pekerjaan yang Tuhan sudah berikan dalam Kristus sehingga kita percaya dan memperoleh keselamatan. Ini begitu sulit. Bapak Ibu, satu firman Tuhan ya menjadi kekuatan bagi kita. Kita buka di dalam Mazmur 121. Kita akan baca bergantian, saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua. Ini adalah Mazmur yang sering dikutip juga, yang terkenal. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat kedua. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita mesti mengerti, kita beriman kepada pekerjaan Kristus yang mati di atas kayu salib, yang secara spiritual dia mengalahkan musuh terbesar. Tapi banyak orang yang tidak percaya. Mengapa? Karena itu suatu hal yang membodohkan, suatu yang sulit. Maka dalam Mazmur 121 juga memberi suatu hal yang menarik. Gunung-gunung ya, aku melayangkan kepada gunung-gunung dari manakah pertolongan. Gunung pada zaman itu adalah tempat beribadah.
Gunung itu adalah tempat di mana tempat tertinggi, connecting yang paling tinggi. Jadi kalau misalnya manusia tinggal di bumi, Allah itu di surga atau di langit, maka gunung itu sebagai tempat paling tinggi, di mana di situ banyak sekali persembahan-persembahan atau sesajen-sesajen terjadi di gunung-gunung. Di Gunung Kawi contohnya ya, Gunung Kawi itu juga begitu, banyak seolah itu ada suatu ritual, gunung-gunung itu gunung-gunung suci. Tuhan pun hadir di Gunung Sinai. Ada Gunung Gerizim, gunung-gunung. Dan di dalam percakapan juga nih, kita lompat sedikit dalam Yohanes pasal keempat, ada percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu juga bukan hanya percakapan biasa, tapi ada percakapan teologis. Apa yang terjadi? Bahwa perempuan Samaria itu tahu bahwa Yesus itu nabi, karena dia bisa menyebutkan dosanya dia. Tapi dia ada debat teologis yang signifikan. Aku tahu bahwa nanti kita beribadah tuh bukan di Gunung Gerizim, di gunung-gunung Gerizim. Terus bukan di Yerusalem. Yesus berkata di dalam penjawabannya, ini kan debat teologis ya, Gerizim bukan tempat peribadahan. Terus juga bukan di Yerusalem. Apa yang terjadi? Yesus berkata, akan tiba saatnya dan sudah tiba saatnya kita menyembah bukan di Gunung Gerizim, bukan di Gunung Sinai, bukan di tempat-tempat orang yang biasa beribadah, atau bukan di Yerusalem. Yerusalem, Bapak Ibu, kenapa Yerusalem disebutkan? Karena Yerusalem itu tempatnya tinggi. Itu gunung, pegunungan. Dia hills. Bukit-bukit. Bukan kepada Yerusalem, tempat beribadah pada itu. Tetapi akan tiba saatnya kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Loh, maksudnya apa? Menyembah di dalam Kristus yang jauh melampaui segala-galanya. Penghiburan kita. Maka pertolongan kita bukan di gunung, tetapi di dalam langit dan bumi. Itu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan bagaimana kita bisa menggeser dari gunung pindah ke dalam yang namanya Kristus. Tuhan Yesus pernah bercerita juga di dalam Matius pasal 17 ayat 20 dikatakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, tahu ya, itu adalah biji yang paling kecil tapi nanti buahnya gede. Iman sebesar biji sesawi itu kecil sekali, kamu akan bisa memindahkan gunung. Artinya apa? Ini bukan bicara tentang namanya gunung dipindahkan. Jadi kita punya iman, gunung pindah, gunung gede pindah, gunung apa lagi bisa kita pindah. Tidak mengatakan secara jasmani, secara literal, enggak. Tetapi dia menceritakan, kalau kamu punya iman kecil, percaya bahwa keselamatan bukan karena kamu yang kerjakan, tetapi Kristus yang mati di atas kayu salib, maka kamu bisa memindahkan gunung kepercayaan, kehebatan kamu, usaha manusia, pindah kepada Kristus yang mati di atas kayu salib. Maka pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Inilah pemimpin kita yang sejati, yang menang. Kita mau gereja Tuhan juga mempunyai iman seperti ini. Ketika iman itu ada, kita sadar bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kemenangan. Tuhan juga yang memberikan kita kekuatan supaya tidak takut. Dan gereja Tuhan juga harus taat perintah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kiranya Allah Roh Kudus boleh terus menguatkan kami, menginsyafkan kami, juga mengingatkan kami ketika kami lalai melakukan pekerjaan Tuhan. Dan kiranya Tuhan pimpin kami untuk memuliakan nama Tuhan ketika kami sudah bangkit. Tuhan, kiranya Engkaulah saja yang dipermuliakan dalam setiap aktivitas kami, dan sadar bahwa gereja adalah gereja yang sudah menang. Tetapi kami juga sebagai gereja harus melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan, calling kami, panggilan kami. Tuhan pimpin kami, menyadari peperangan kami belum usai. Ada peperangan spiritual yang harus terus terjadi. Kiranya Tuhan perlengkapi kami. Kiranya Tuhan ingatkan kami, tegur kami ketika kami lalai. Dan ketika kami sudah kuat, kiranya Tuhan sertai. Inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.